Apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus? 1. Panggilan kesadaran. Dalam keheningan zaman, terdengar bisikan dari masa lampau. Video ini adalah perjalanan membuka kembali cahaya Yesus yang telah lama disembunyikan. Injil Thomas, Filipus, dan Maria Magdalena mengajarkan kita mengenal cahaya di dalam diri. Gereja mengajarkan untuk percaya, tapi Yesus mengajak kita mengenali diri sejati. Yesus tidak datang untuk mendirikan agama, Ia datang untuk membangunkan manusia dari tidur panjang rohaninya. Tapi, sebagian ajarannya telah dikubur, disembunyikan, bahkan dianggap sesat. Ini, saatnya kita membuka kembali gulungan yang tersembunyi dan mendengar apa yang sebenarnya diajarkan Yesus. Perjalanan kita ini sedang membuka kembali cahaya Kristus. 2. Ajaran Yesus tentang diri sejati. Di dalam Injil Thomas, Yesus berkata, "Siapa yang mengenal dirinya, akan mengenal seluruh alam semesta dan Bapa yang ada di dalamnya." Yesus tidak berkata, "Percayalah padaku, dan kamu selamat." Namun Yesus berkata, "Kerajaan Allah ada di dalam dirimu." Bukan di awan, bukan di bangunan mewah, tapi di dalam kesadaran terdalam manusia. Ia mengajarkan bahwa diri sejati kita berasal dari terang yang sama seperti Dia. Bahwa keselamatan bukan hadiah, tapi proses kesadaran. Mengingat siapa kita sebenarnya di balik tubuh dan nama. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Seperti Lucia, Jacinta, dan Francisco, anak-anak Fatima, yang melihat terang dengan hati polos. Keselamatan bukanlah hadiah instan, tetapi perjalanan kesadaran untuk mengingat siapa kita yang sejati, cahaya yang tersembunyi dalam tubuh fana. 3. Peran Maria Magdalena dan Injil yang terlarang. Dalam Injil, Maria Magdalena disebut sebagai murid terdekat Yesus yang memahami rahasia terdalam ajarannya. Tapi ajarannya dihapus dan peran Maria dikaburkan. Mengapa? Mungkin karena ia mengajarkan kebebasan batin yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan luar. Ia berkata, "Jangan biarkan siapapun mengikat jiwamu. Engkau adalah anak sang kehidupan." Ajaran seperti ini dianggap berbahaya oleh sistem kekaisaran. Mereka ingin umat hanya taat, bukan sadar. 4. Mengapa ajaran ini disembunyikan? Nak Hammadi, Mesir, di mana gulungan kuno kitab suci Gnostik ditemukan. 1945. Pada abad keempat, Kekaisaran Roma menjadikan agama alat kekuasaan. Hanya Injil-Injil yang sesuai dengan kepentingan politik yang disahkan. Yang lain,
dibuang dan terkubur di pasir Mesir. 5. Panggilan untuk membangun kesadaran baru. Kini, kitab-kitab rahasia itu telah ditemukan, dan Yesus yang sejati mulai bersinar kembali di hati mereka yang siap. Dia tidak menuntut pengorbanan darah, dia tidak menjual surga. Dia mengundang kita mengenal siapa kita, dan hidup dalam kesatuan dengan Sang Sumber Kasih. Pertanyaannya bukan lagi, sudahkah Anda percaya? Tetapi, sudahkah kamu ingat dan mengenal siapa dirimu? 6. Penutup, undangan jiwa. Video ini bukan untuk memperdebatkan doktrin, melainkan sebuah undangan untuk mengenal Yesus. Bukan Yesus yang ditinggikan di altar yang megah, tetapi yang hadir di ruang sunyi hatimu. Dia yang berkata, "Aku dan Bapa adalah satu. Kamu ada di dalamku dan aku di dalam kamu." Yesus mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita pun berasal dari Sang Sumber yang satu. Fisikawan kuantum Erwin Schrödinger pernah mengatakan, kemungkinannya hanya ada satu kesadaran di alam semesta. Kini, saatnya membuka mata jiwa dan melihat terang yang telah lama menunggu di dalam dirimu. Apabila video ini dirasa berguna, bagikanlah kepada sahabat dekat saudara, supaya mereka terbangun, sadar, menemukan cahaya Kristus kembali, dan turut berdoa, mungkin saja dengan satu doa tulus. Dunia bisa diselamatkan dari kehancuran oleh peralihan peradaban. Jangan lupa berlangganan agar saudara dapat mengikuti video spiritual selanjutnya. Juga cermatilah video sebelumnya, agar pemahaman saudara lengkap dan tidak gagal paham. Marilah ikut berbagi bersama kami dengan menekan kotak suka, ataupun memberi komentar.